Masuk ke tenda karena acara kita akan segera dimulai. Sekali lagi bagi Bapak Ibu. Yesus baik, baik, baik. Yesus tele, Yesus tele, tele, netepa. Yesus tele, Yesus tele. Tuhan, kami berdoa, kami membuka ibadah ini bukan kehendak kami, bukan kehendak yang punya acara, tapi kehendak-Mu, intervensi Allah langsung berlangsung supaya berjalan aman, terkendali dan sampai selesai. Kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Allah kali kedengo ukur bepat ka ini karkali kiana kirkana kini ukur beri rakumi karbano bakire kinda Karbano bakire kinda ineri uneti karkali kabano. Sama-sama katakan Allah ini. Itulah sebabnya lagu itu menceritakan bahwa Allah itu besar, Allah itu luar biasa, Allah itu sanggup memberkati kita semua. Baik, puji sekali lagi, ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Abah. Setiap orang yang hadir sesuai dengan tingkat pengertian anak-anak kekasih, sehingga pemberitaan firman Allah sampai kepada pendengaran setiap orang, sehingga diberkati setelah mendengar untuk hidup sesuai dengan apa yang telah mereka mendengar dan menjalankan sesuai dengan apa yang mereka tahu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap. Haleluya, amin. Dan Gidi Wilayah Pegunungan Bintang telah mempersiapkan sebagai agen untuk menjadi berkat bagi Papua dan Indonesia, sehingga hari ini beliau menghadirkan kita semua, baik yang ada di Papua, di Pegunungan Bintang, di Yalimo, di Yahukimo, bahkan secara nasional. Kita sedang hadir di provinsi, kemudian anak-anak kader dan juga gabungan dari berbagai denominasi yang ada di Pegunungan Bintang hadir di sini. Ketua KPU Pegunungan Bintang yang telah hadir di sini, Bapak mantan Bupati Pegunungan Bintang hadir di sini. Shalom Bapak. Saya dengar nama belum ketemu hari ini, senang sekali, puji Tuhan. Dan juga beberapa lain menjadi berkat. Mengucap syukur memasuki rumah baru. Mengapa? Karena hal ini terjadi berdasarkan firman Allah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, di sana berkata, tetaplah berdoa. Matius pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang memintanya akan menerimanya. Wah, luar biasa. Dan prinsipnya Matius pasal 5 ayat 33 di sana berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
Hal yang pertama hari ini kita diundang hadir karena ada acara syukur keluarga di sini. Hal yang pertama kita mengucap syukur karena berkat bukan rumah, berkat bukan untuk mobil, berkat bukan kekayaan yang lain, tetapi menurut di sini berkat atas rumah tangga. Hal yang pertama adalah seorang pemimpin yang menghormati Tuhan, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Itu gaya hidup orang yang menghormati Tuhan, melibatkan Tuhan dalam keluarga. Jadi seorang kepala rumah tangga menghormati Tuhan, maka segala berkat itu akan datang sendirinya. Orang fasik adalah jauh daripadaku. Apa harapan untuk isi rumah ini, atau rumah hambanya, atau rumah kita semua? Firman Tuhan di sini berkata, memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, bukan segala yang fasik, bukan segala yang buruk. Tetapi di dalam rumah tangga kita, firman Tuhan berkata, diisi dengan segala yang baik. Apa yang baik di sini? Berarti hal-hal yang bersifat menghormati Tuhan, mengambil keputusan bersama keluarga, bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, membicarakan hal-hal penting bagi orang lain. Hal yang kedua, berkat atas rumah tangga di dalam Mazmur 28. Hal yang kedua, berkat atas rumah tangga kedua adalah seorang istri seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Ini berbicara mengenai mitra. Istri sebagai seorang mitra. Berkat rumah tangga yang kedua di dalam rumah ialah istri. Bukan mobil mungkin masih di belakang lagi, uang masih di belakang lagi, yang lain-lain masih di belakang, tetapi seorang mitra sang suami di dalam rumah adalah seorang istri. Berkat yang ketiga atas rumah tangga yang ketiga adalah anak-anak. Pemazmur 128 ayat 3h berkata, berkat atas rumah tangga yang ketiga adalah anak-anak. Berarti anak-anak itu pewaris, anak-anak itu warisan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Di dalam rumah kita ada seorang anak hadir. Hari ini kita melihat ada dua putri dan satu orang putra. Benar ya? Itu berarti berkat atas rumah tangga. Jadi berkat atas rumah tangga yang ketiga adalah seorang anak yang hadir di dalam rumah itu. Itu berarti berkat. Kalau rumah mewah-mewah bangun tapi kau sendiri masuk keluar juga setengah mati. Jadi ada anak, berkat yang kedua, ditambah lagi ada anak-anak, apalagi anak laki-laki itu sebagai ya warisan. Jadi kalau hadir di situ itu satu kehormatan yang Tuhan beri untuk bertanggung jawab di dalam rumah. Berkat atas rumah tangga yang keempat adalah berkat secara jasmania. Berkat secara jasmani. Ayat yang kedua bilang, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Mengerjakan segala sesuatu hasil kerja keras itu alat campur tangan. Mazmur 101 ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup yang gelap. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketumbuhan. Pemberian yang baik berkat jasmania hadir di sini. Rumah di situ kita berdoa supaya hati Tuhan ada di situ, perhatian Tuhan ada di situ, mata Tuhan ada di situ. Setiap keputusan yang diambil atas rumah tangga ini, biarlah seorang pemimpin patrius menjadi orang yang takut kepada Tuhan, dan itu gaya hidup, diiringi dengan doa setiap hari, mengambil keputusan di situ. Kemudian istri berkat yang kedua hadir di situ, berkat yang ketiga adalah anak-anaknya hadir di situ, itu sukacita dia. Dan terakhir berkat-berkat yang lain ditambahkan, yaitu berkat apa saja yang kita inginkan. Sebab firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Yesus kita tidak dapat apa-apa. Semua pemberian yang baik datang berasal dari Tuhan. Jadi patutlah sore hari ini kita naikkan syukur kepada Tuhan. Itulah gaya hidup orang yang bergaul dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan kepada keluarga hamba-Mu Bapak Tadius Mul Esos sebagai anggota Dewan Provinsi Papua,
yang Tuhan tunjuk dan sampai hari ini menjadi wakil rakyat dan ada di situ. Hamba-Mu sudah menjadi berkat. Kami bersyukur karena dalam pekerjaannya dia memberi hidupnya untuk masyarakat. Hamba-Mu berhenti di sini, tetapi Engkau akan bekerja secara leluasa kepada setiap kami yang telah mendengar. Dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pada waktu tidur kita berdoa sama-sama dan menyerahkan keluarga ini di dalam bersama istri dan anak-anak kekasih. Hari ini kami hadir di sini karena diundang. Kami semua yang hadir di depan, belakang, samping, kiri, kanan, kami sama-sama turunkan berkat. Tetapi semua kami mengangkat. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada keluarga hamba-Mu, sehingga mereka akan jadi Tuhan akan menjadi pahlawan. Engkau akan menjadi penjaga yang tak kelihatan. Engkau akan menjaga masuk keluar hamba-Mu, baik pintu depan, belakang, samping, kiri, kanan. Berdoa, menyerahkan segala doa dan syukur kami kepada Tuhan, sehingga hatimu ada di situ, matamu ada di situ, berkatmu ada di situ. Berkat Abraham, Ishak, Yakub seperti sungai yang di dalam nama Yesus Kristus dan perantaraan dari Roh Kudus yang mengisapkan. Dan baru saja khotbah, ya Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 beserta staf di DPR Papua yang hadir pada kesempatan ini, ya. Dua ketua lengkap, ketua satu Pak Timiles Jekwa, wakil ketua Pak Jack Komboy yang ada duduk sana, ya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPD Partai Demokrat beserta staf, ya, mewakili Ibu Dua, terima kasih, selamat datang, termasuk Pak Ketua Fraksi. Yang saya hormati juga pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat DPR Papua beserta staf, dihadir oleh Pak Ketua Fraksi Pak Mustaqim, terima kasih. Yang saya hormati guruku Pak Kostan Oktemka hari ini, mantan Bupati beserta teman-teman. Yang saya hormati Ketua DPR. Saya mengakui, saya jualan kios itu sepera pun nggak pernah ngambil. Makanya saya didik jangan sampai korupsi, pencuri. Itu hukumannya lebih banyak daripada, lebih besar daripada kita bagaimanapun. Ini saya didik begitu dari kecil. Ya namanya ya, namanya orang tua asuh ya Pak ya. Maaf saja. Jadi kita terang-terangan saja ini kita kasih tahu begitu. Matematika aja belum bisa, SD itu matematika belum bisa, saya ngasih tahu. Apalagi bahasa ini apa Pak, saya ngasih tahu tiap malam, saya belajarin dari pegunungan. Maaf, ini sekarang nggak usah panjang lebar, kita ceritakan sedikit. Sebenarnya ini saya sudah resmikan dari tahun lalu 2020, tapi saya kebanyakan di daerah bersama dengan masyarakat, orang tua ada di sana. Pak mantan Bupati, Pak Kostan, ya, dia itu bilang saja, kamu sendiri urus, saya akan lihat kamu punya hasil saja, begitu. Jadi sudah inilah Pak hasil saya, ya, hasil yang sudah Pak pernah janjikan ke saya, dan dengan beliau waktu itu kepada ibu dan anak-anak di rumah, pembantu, tukang maupun supir, semua atas dukungannya, maka kami bisa meresmikan rumah kami yang ada di sini. Juga kepala PLN yang selalu mendampingi kami,
saya tidak lapor di kantor, padahal kita ini mitra kerja Pak Ketua Komisi. Ya benar. Tapi dia selalu mendampingi saya di sini. Ya, yang saya juga terima kasih banyak Ondo di sini. Ini Bapak Ibu lihat, ini tanah bermasalah semua, tapi saya diberikan waktu untuk saya bisa dapat tanah itu dan bangun hari ini. Secara resmi kita bisa meresmikan sama-sama. Dan semua masyarakat, adik-adikku dari yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPRP yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, dan tak lupa juga yang saya hormati kader Partai Demokrat, mantan Bupati Pegunungan Bintang yang saya hormati, pada saat ini menjadi orang. Tadi kita telah mendengar beberapa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya adik Terius ini masih lajang. Ketika dia menemu istrinya, berarti apa? Dia lengkaplah menjalin rumah tangga. Tetapi itu juga belum lengkap. Beberapa tahun kemudian, ya lahirlah anak. Itu belum juga lengkap. Tetapi pada hari ini, ketika sudah memiliki rumah tangga, lengkaplah rumah tangganya. Mungkin dalam sambutan saya mungkin tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua Fraksi. Saya sebagai pimpinan Komisi 5 mewakili teman-teman yang hadir memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman kami Pak Dewan yang terhormat Terius Mul, karena di Komisi 5 itu kita anggota baru yang lebih banyak, tapi dia keluar sebagai pemenang pertama untuk dalam persiapan rumah. Jadi secara pribadi dengan teman-teman memberikan apresiasi yang tinggi-tinggi ke dalam target yang sudah dia tentukan, dan sekarang dia sudah berhasil. Di dalam komisi itu kita lebih banyak DPR yang saya termasuk, saya juga anggota baru. Jadi saya tidak tahu beliau bangun rumah seperti begini, tapi dikasih undangan menurut saya kaget. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Dewan. Oleh sebab itu Pak Terius dengan Ibu terus melayani dari rumah ini. Saya mengakhiri sambutan saya menyampaikan selamat memasuki rumah baru dalam rumah yang sangat luar biasa yang kita tidak bisa pikirkan. Itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Saya berharap untuk Pak Dewan dengan Ibu melayani, jangan lihat dari tinggi besarnya, tapi bersih dan kotor itu sudah rakyat kami, dan selamat melayani. Terima kasih. Apabila dalam sambutan ini ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya tarik kembali. Adik, anak Terius Mul dan keluarga yang berbahagia pada sore hari ini. Kesempatan baik ini saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, sehubungan dengan ucapan syukur ini. Nyalakan kunci. Ini kuncinya aja sama saya. Kunci ini mungkin sudah sampai sekarang, bulan besok tanggal 26, 2 tahun saya gendong. Karena Bapak juga banyak melayani, banyak juga yang kita waktu tidak bekerja dengan baik. Jadi ini bukan saya punya bos, tapi saya punya kakak. Banyak kendala yang kita kerjakan selama proses pekerjaan rumah ini, tapi ya puji Tuhan semua kita lewati dengan baik, dan sekarang kita semua bisa hadir di sini untuk mensyukuri akan pekerjaan ini. Satu yang saya mau bilang saja untuk kita semua, rumah ini saya bangun cuma 1 orang saja, bukan 2 atau 3 orang, 1 orang saja akan bangun. Oke, mungkin belakang dari kita ya, tapi di depan rumah sana. Jadi langsung saja kepada kedua Bapak, kemudian yang bisa menyaksikan juga bisa ke belakang. Yang Maha Kuasa, pada hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2001, saya dengan resmi membuka pintu rumah keluarga Bapak Terius Mul dengan harapan semoga Tuhan selalu memberkati keluarga ini dalam menempati rumah baru ini.
2021 telah selesai. Kami yang bertugas di acara ini menyampaikan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aswastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Telepe, telepe, telepe. Yatmum, yatmum, wa, 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 wa.